Baik, saya pilihkan pertanyaan yang pilihan pertama atas nama Bahran di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya berusaha melupakan slogan dalam tanda kutip wanita selalu benar. Tapi istri saya masih punya slogan dalam tanda kutip pria tidak mau kalah dan maunya menang sendiri. Oke. Sehingga ketika saya bercerita sesuatu, istri saya sudah salah mengerti dulu dengan saya. Nah, mohon pencerahannya dari Bapak dan Ibu malam ini karena inilah sumber konflik kami selama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya kan selalu salah paham, ya. Lalu timbullah komunikasi karena persepsi, karena sudah ada tuduhan-tuduhan. Nah, saya belajar begini, Bapak harus melepaskan itu. Belajarlah sekarang begini. Mulailah belajar, berilah persentase upaya untuk memahami istri lebih banyak. Ya, berikan dia selalu piala kemenangan. Ya, sehingga label bahwa suami tidak mau kalah itu akan lama-lama hilang karena selalu ngalah. Ya, meskipun dibuat kalah-kalahan, ya tidak apa-apa. Itu praktek yang bagus. Jadi Bapak saya anjurkan bahwa oke, belajarlah memahami, belajarlah mendengarkan dan berikan piala kemenangan kepada istri saudara sampai istrimu mengerti, oh ternyata suamiku bukan istri yang mau menang sendiri. Ya, suami istri juga harus melepaskan persepsi-persepsi ya, yang salah persepsi gitu ya. negatif, itu persepsi yang negatif yang tidak benar. Oke, silakan. Baik, saya lanjutkan kembali membacakan pertanyaan atas nama Lia Waudi di Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saat saya bicara pribadi dengan pasangan, saya menggunakan nama panggilan khusus. Karena bagi saya sebagai penghormatan dan penempatan posisi tersendiri bagi pasangan. Namun suami saya tidak melakukan hal itu. Sebaliknya suami saya memanggil saya semaunya. Bisa kadang no, ndut, drot, kamu dan lain-lain. Saya merasa tidak dihargai oleh suami dengan panggilan-panggilan seperti itu. Saya sudah coba sampaikan hal ini kepada suami, tapi suami tidak pernah menjawab apapun dan menjelaskan hal itu. Jika kondisi seperti ini, bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maklumi saja. Ya, maklumi saja. Karena ya kadang-kadang begini ya. Kadang-kadang ada suami yang iseng. Ya, menurut aku itu tipe suami yang suka iseng, suka melucu, sering mendengarkan Cak Lontong loh. Ya, jadi kadang-kadang ya oke lah ya. Ya oke ya, meskipun ibu sudah melakukan hal yang terbaik, tapi kadang-kadang ya saya termasuk suami yang rada jahil sih. Saya termasuk suami yang rada jahil dan itu gawan bayi. Nah, untungnya Bu Indah itu punya ruang untuk dijahili oleh suaminya. Ya, jadi ibu harus berilah ruang untuk kejahilan suami saudara. Ya, dimaklumi saja. Ya, baik. Saya bacakan kembali pertanyaan atas sama Inaya di Kudus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, konflik saya selama ini dengan suami adalah saat berkomunikasi, suami jarang bertatap muka atau menatap muka saya. Suami sembari mengerjakan hal yang lain, melihat yang lain dan lain-lain. Sedangkan bagi saya sikap seperti itu sebagai tanda tidak menghormati saya yang sedang mengajak bicara. Tapi bagi suami, tapi bagi suami tidak. Suami bilang tetap aku mendengarkan dan merespon. Tahu yang kamu maksud. Mendengarkan kan pakai telinga bukan mata gitu. Nah, kesel sih mendengar jawaban seperti itu dari suami. Saran dan masukan apa dari Bapak dan Ibu untuk konflik yang saya alami seperti ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun tidak mudah, saya seringkali katakan begini, perbaikan itu dimulai dari saya, bukan dari orang lain. Saya sadar itu bukan hal yang mudah. Pak, gampang sih Pak teorinya ngomong, memang. Ya, ini kan saya berteori. Ya, tapi gini, maksudnya itu saya serius ya. Jadi memang perbaikan harus mulai dari saya. Oke, kalau misalkan suamimu seperti itu, jangan dibalas, Ibu. Jangan dibalas. Tunjukkan perilaku yang sebaliknya dengan tulus. Ya, jangan berharap, coba sih aku coba ngalah 2 kali, dia berubah enggak? Nah, kalau dengan persepsi seperti itu, begitu 2 kali nggak berubah, habis itu nggak mau, udahlah aku nggak mau urusan dengan suamiku. Nah, tidak begitu. Ya, lakukan perbaikan dengan tulus. Dengan begini, meskipun suamiku tidak berubah, aku berubah. Nah, cinta itu berkorban. Nah, kalau untuk kita berkorban terhadap orang yang paling kita sayangi, paling kita kasihi, nah menurut saya itu worth it. Itu menurut saya layak dilakukan.
Ya, kita berkorban untuk suami atau istri itu layak dilakukan tanpa tanda jasa. Maksudnya tanpa balas ya. Oh, guru aja mau ngajar tanpa tanda jasa. Apalagi suami istri, artinya kita melakukan kebaikan kepada suami atau istri kita tanpa berharap balasan apapun. Jadi kan itu sebuah pencapaian. Ya, aku senang kalau aku bisa memperlakukan istriku dengan sebagai seorang ratu. Aku senang kalau bisa memperlakukan suamiku sebagai seorang raja tanpa balas jasa. Ya, dengan ikhlas, dengan rela. Baik, saya bacakan kembali pertanyaan atas nama Miguel di Singapura nih Pak Yus ya. Selamat malam dan sejahtera buat kita semuanya. Ini program yang saya tidak mau lewatkan karena banyak menginspirasi bagi keluarga saya. Nah, Bapak dan Ibu, yang masih menjadi masalah bagi kami adalah saling menghargai, karena ketika ada hal yang disampaikan selalu ujungnya mengarah ke salah satu kami. Kayak kamu kan, bla 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 gitu. Ini penyebab konflik kami selama ini. Nah, bisakah malam ini Bapak dan Ibu berikan tips yang bisa kami lakukan bersama? Kebetulan malam ini saya sedang mendengarkan bersama dengan pasangan. Terima kasih. Oke, kalau suami dan istri kita cukup menjadi orang yang katakanlah sensitif, memang kita harus memilih kata-kata yang baik. Ya, lalu juga kata-kata penghakiman, ya itu kayak kamu, nah itu memang sebaiknya dihindari ya, Bapak Miguel dan Ibu yang ada di Singapura. Nah, kalau itu memang sudah dan saya ini kan mendengarkan bersama, saya lihat artinya niatnya sudah barengan. Nah, mungkin kadang-kadang kita perlu duduk bersama, ini loh hal-hal yang kita tidak sukai bersama. Nah, kalau sudah terbuka begitu itu enak. Ya, memang kita nanti kita akan sampai kepada cara berbicara. Memang kita sebaiknya kalau kita ngomong satu hal dan istri kita atau pasangan kita menunjukkan raut tidak muka, jangan diulang. Raut muka tidak suka. Raut tidak muka tadi. Tidak muka. Raut muka tidak menyenangkan. Ini kakek dua rocak lonong. Kalau kita malah mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu sedang suami atau istri kita menunjukkan raut muka tidak menyenangkan, berarti jangan dilanjutkan atau jangan diulangi. Nah, itu kan udah ketahuan ya. Berarti itu hal yang ternyata itu menyinggung perasaan akan pasangan kita. Jangan diulangi. Baik, saya kembali bacakan pertanyaan atas sama Rahman Amin di Pasar Wajo, Kendari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, dari sejak awal menikah, hal yang kami bangun adalah jujur satu sama lain. Tapi akhirnya belakangan ini istri tidak bisa jujur dengan saya secara keseluruhan. Misal istri punya 5 kejadian atau 5 cerita. Yang diceritakan ke saya hanya 2 dan yang lainnya disimpan, tidak diceritakan ke saya. Orang lain yang justru cerita ke saya dan saya tahu dari orang lain. Nah, mohon pencerahan dari Bapak dan Ibu, apa yang sebaiknya saya lakukan? Pernah saya tanya, tapi istri juga tetap tidak mau cerita dan merasa seperti dikejar-kejar dengan pertanyaan saya yang bertanya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tidak tahu penyebabnya apa, karena ini kan dari pihak suami. Apakah istri tidak merasa aman dan tidak merasa nyaman ketika mengutarakan sesuatu dengan suaminya? Bisa jadi seperti itu. Jadi begini, kalau saya ya sudah, kalau istri atau suami kita belum mau cerita, jangan dipaksa. Itu termasuk hal yang kita harus pahami kepada pasangan kita. Artinya ada hal-hal yang ya kadang-kadang gini, orang tidak selalu siap menceritakan semua hal. Orang tidak selalu siap menceritakan semua hal kepada pasangannya. Kadang-kadang itu mungkin hal yang memalukan, hal-hal yang dia tidak ingin mengingatnya, tidak ingin menceritakannya kepada yang lainnya. Nah, kita juga harus memberikan ruang pemahaman seandainya pasangan kita belum mau cerita atau tidak mau cerita. Nah, itu yang disebut dengan ruang pemahaman dan penerimaan. Baik, saya bacakan kembali atas nama pertanyaan atas nama Reni Riberu di Johor, Malaysia nih Pak Yes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awak mau bertanya, ketika suami awak sudah sibuk dengan pekerjaan dan berbagai urusannya, awak katakan apakah punya waktu sebentar untuk bercakap-cakap, artinya berbicara. Nah, suami marah dan menjawab, jangan tanya-tanya lagi. Waktu nak bercakap saya sedang sibuk, lain waktu sajalah. Sehingga hampir tidak ada waktu untuk bercakap-cakap seperti dulu sebelum suami sibuk seperti sekarang. Hal apa yang Bapak Ibu bisa sampaikan ke awak dan beri masukan untuk apa yang bisa awak hadapi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah begini. Kenapa saya katakan seni, orang berubah.
Ya, dengan bertambahnya umur, tambahnya kesibukan, tambahnya beban kehidupan, tambah situasi, kadang-kadang orang berubah. Nah, itulah yang saya katakan, kita harus bisa memahami seandainya pasangan kita ingin bicara atau pasangan kita bahkan diam. Itu pun termasuk hal yang kita harus pahami. Kalau orang sedang diam, kita suruh bicara, ayo bicara. Wah, dia tidak bicara, marah dia. Sekali keluar marah ya, karena dia juga sedang tidak mau mendengarkan ya, sedang tidak mau mendengarkan, diajak bicara tidak mau misalkan. Nah, itu juga berarti kan waktu yang tidak tepat bagi dia. Nah, itu termasuk hal yang kita harus pahami dan jangan dipaksa. Ya, kadang-kadang kita, nah itulah orang itu berubah. Ya, orang itu berubah, umur bertambah, orang berubah. Kok tidak seperti dulu? Ya, memang tidak seperti dulu. Nah, itu yang saya sebut kenapa ini seni mendengarkan pasangan. Mungkin butuhkan memahami ritme dari pasangan kita. Mungkin dia sedang stres, dia sedang memang betul-betul sedang capek. Ya, dengan semua urusan yang dia hadapi. Baik, apakah bisa satu pertanyaan lagi? Satu lagi. Saya pilihkan lagi satu pertanyaan yang terakhir di program malam hari ini atas nama Afrun di Bau-Bau. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai berbicara dengan pasangan, yang saya lakukan memulai dengan memuji istri. Karena istri saya itu adalah tipe orang yang susah-susah gampang. Untuk diajak berbicara harus tahu selanya. Tapi juga belum tentu berhasil. Yang saya lakukan ini. Sampai saya merenungkan kenapa ya untuk berkomunikasi aja sesulit ini dan banyak menggunakan cara dan itu caranya belum tentu berhasil. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu untuk saya bisa mengatasi masalah dengan seperti ini dengan istri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan jadi dia berbicara tapi dia mau ngajak bicara istri yang tidak siap. Ya, jadi istri tidak siap mendengarkan. Nah, makanya begini kan Bapak ya, bahwa dalam komunikasi hal pertama yang kita harus lakukan bukan berbicara. Belajarlah mendengarkan istrimu berbicara. Tanyalah. Jadi bukan kita mau ngajak ngomong karena kita ingin bicara, tapi tanyalah, pancinglah supaya dia bercerita, dan ketika dia bercerita, kita dengarkan segenap hati. Dan itu membutuhkan energi, keterampilan, kesungguhan, keinginan supaya istri itu atau pasangan kita mau berbicara. Jadi jangan saya berharap pasangan saya itu mendengarkan. Jangan. Ya, dibalik. Saya memberikan pertanyaan dan memberikan ruang dan menyiapkan kedua telinga untuk pasangan saya berbicara dan saya mendengarkan. Karena itulah keterampilan pertama dalam berkomunikasi adalah mendengarkan untuk memahami, bukan mendengarkan untuk membantah. Demikian Mas Anand. Baik, terima kasih Pak Isdan Winda untuk pencerahannya di kesempatan malam hari ini. Semuanya mohon maaf karena keterbatasan waktu di program Harmoni Keluarga. 2 minggu lagi kita lanjutkan. 2 minggu lagi kita akan ketemu dan saksikan terus program Harmoni Keluarga. Yang belum sempat mendengarkan malam hari ini mungkin bisa silakan juga bisa kembali buka link YouTube-nya di Harmoni Keluarga. Silakan bisa dengarkan secara komplit dan utuh ya Pak Isdan di kesempatan malam hari ini. Dan saya juga akan tutup dengan pantun. Saya akan berusaha menutup dengan pantun sebaik mungkin ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Harmoni Keluarga, sekian dulu lah. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.